pagi saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Dan saya undang kita menyanyikan pujian Kau telah buktikan cintamu padaku. Jawaban
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta, tangan kasih-Mu ya bagiku. Selamanya kau ku cinta. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami Tuhan. Ketika kami berjalan bersama-Mu, kami tak akan goyah dalam menghadapi setiap badai kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah Tuhan hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian, pengagungan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam situasi ini Tuhan, Engkau ingin agar mata kami tertuju hanya kepada-Mu. Dan itu kami sangat bersyukur Tuhan. Karena segala sesuatu adalah untuk kebaikan kami. Apa yang Tuhan buat, apa yang terjadi, semua itu atas seizin Tuhan. Dan itu untuk kebaikan kami, agar kami lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, maka kami akan memulaikan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam lindungan Tuhan, kita akan merasa aman. Kita akan selalu bersorak-sorai bersama dengan Tuhan, karena Dialah perlindungan kita. Aman dalam lindungan Tuhan.
menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan pujian. Terima kasih Yesus.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku beri syukur hanya bagimu ya laku ya Tuhanku. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya laku ya Tuhanku. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya laku ya Tuhanku. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Kami merasakan roh kami disegarkan. Kami merasakan Tuhan aliran kuasa-Mu melawat kami. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk ke hadirat-Mu. Tambahkan hikmat, terlebih urapan-Mu, penyerahan diri, keseriusan, komitmen yang lebih lagi. Supaya hari-hari mendatang lebih lagi urapan-Mu turun atas mereka. Sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi firman-Mu. Kami membuka hati kami. Jangan biarkan firman-Mu gugur dari hidup kami. Tapi biarlah firman-Mu termeterai di dalam hati kami. Jadikan kami kaya akan kebenaran-Mu. Bukan untuk kami berteori, tetapi menjadi praktek nyata di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Baik, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka ayat pembuka kita di dalam 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Begini bunyi firman Tuhan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan mau kita selalu sadar. Jangan terlena, jangan tidak sadar. Selalu sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Ada musuh. Lawan kita si iblis. Karena itu saudara, mari kita perhatikan diri kita. Jangan sampai kita lengah. Saudara, jangan sampai kita lalai. Bersiap sedia terus saudara. Kenapa? Iblis tahu waktunya singkat. Firman Tuhan juga katakan saudara, sesudah mencobai Yesus, iblis mundur untuk sementara waktu, untuk mencari kesempatan lain lagi. Jadi saudara, kalau kita hadapi peperangan iman menang, puji Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak lupa diri, supaya kita tetap waspada, kita tetap siuman bukan tertidur. Kita tetap berawas-awas. Kenapa? Iblis bekerja keras saudara. Baik saudara, juga firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Nah saudara, baik, sekarang kita buka ayat selanjutnya di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Efesus pasal 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara, lawan kita si iblis berjalan keliling, mencari kesempatan, mencari waktu, mencari peluang. Jadi saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, saudara, kita berikan kesempatan kepada iblis, kita berikan peluang kepada iblis, kita berikan ruang untuk iblis. Saudara, ini bahaya. Ini bahaya saudara. Berapa waktu lalu saya sudah sampaikan tentang ini, memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, kesempatan itu di terjemahan lain dikatakan memberi tempat, memberi ruang. Ruang atau tempat itu apa artinya? Ya, satu, ruang untuk menaruh sesuatu. Kesempatan untuk melakukan sesuatu, atau memberi tempat untuk tinggal. Jadi saudara, jangan berikan iblis kesempatan untuk menaruh sesuatu. Jangan saudara. Jangan berikan tempat atau kesempatan untuk iblis melakukan sesuatu. Apalagi saudara, jangan berikan ruang atau tempat untuk dia tinggal. Saudara, iblis tidak pernah melakukan sesuatu yang baik.
Saudara, di mana ada iblis bekerja, di situ kekacauan terjadi. Makanya firman Tuhan katakan, memang konteksnya ayat ini tentang manusia baru. Jadi jangan sampai kita yang sudah lahir baru, jadi ciptaan baru, kita berikan kesempatan, kita berikan ruang untuk iblis menitipkan sesuatu, menaruh sesuatu. Di pikiran kita kah? Di mata kita kah? Di telinga kita kah? Di hati kita kah? Saudara, benar lagu anak sekolah minggu itu. Hati-hati gunakan matamu, prok prok prok. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati, semua saudara. Kita harus hati-hati. Saudara, sekali iblis dikasih kesempatan, nah nanti kita lihat selanjutnya, saudara. Jadi mari kita perhatikan. Firman Tuhan ingatkan kita supaya kita waspada, supaya kita siap sedia. Jangan lengah. Efesus 4 ayat 27, jangan berikan kesempatan, jangan berikan ruang untuk iblis menaruh sesuatu. Contoh Yudas, saudara. Dia berikan ruang, dia berikan kesempatan untuk iblis taruh sesuatu di hatinya, di pikirannya. Apa itu? Cinta uang. Cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Alkitab juga catat, Yudas Iskariot membuka dirinya untuk rencananya iblis. Nah, saudara, sekali lagi jangan kita beri kesempatan. Waspada, saudara. Jangan biarkan dia nitip sesuatu. Jangan biarkan iblis melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Apalagi jangan biarkan dia tinggal di dalam hati kita. Ini sangat berbahaya, saudara. Jadi saudara, mari kita perhatikan diri kita. Adakah hari-hari terakhir ini, saudara, kita sudah tidak sadar diri, kita tidak mawas diri, kita tidak berjaga-jaga dengan panca indera kita. Kita tidak berjaga-jaga dengan hati dan pikiran kita. Kita sudah memberi kesempatan, memberi ruang untuk iblis. Dia tidak minta kita buka pintu, tidak. Dia cuma minta celah, kesempatan sedikit saja. Hati-hati, saudara. Iblis tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang kita berikan. Iblis tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang kita berikan untuk dia. Karena dia tahu waktunya singkat. Karena itu firman Tuhan katakan, sadar, berjaga-jaga. Lawanmu si iblis. Jangan kasih dia kesempatan. Dia keliling, saudara. Dia kerja lembur. Coba lihat Yudas Iskariot. Dia kasih kesempatan, dihancurkan, saudara. Yudas mati gantung diri. Sesudah menyesal menjual Yesus, saudara, dia merasa bersalah, itu bagus, merasa bersalah. Tetapi endingnya, saudara, dia gantung diri. Mati, perutnya terbelah. Alkitab katakan. Dia pun tidak bisa menikmati uang hasil menjual gurunya. Dia lemparkan ke bait Allah. Uang darah Hakaldama. Tidak bisa dinikmati. Saudara, kenapa? Karena Yudas beri ruang. Yudas beri kesempatan untuk iblis menaruh sesuatu di dalam hati dan pikirannya. Untuk iblis membisikkan rencananya.
Saudara, kita tidak boleh main-main dengan iblis. Kita juga tidak boleh main-main dengan Tuhan. Harus serius. Serius dengan Tuhan, hati-hati. Serius, hati-hati. Sangat serius dengan iblis. Maksudnya apa? Jangan beri ruang. Jangan beri peluang. Jangan beri kesempatan. Sekali lagi ingat baik-baik. Sekali kita kasih kesempatan, saudara, iblis tidak akan sia-siakan. Makanya kalau mau bertobat, benar-benar bertobat, jangan setengah-setengah. Kenapa? Kalau setengah-setengah, saudara, masih ada tali yang dipegang sama setan. Tali itu masih mengikat kita. Ingat Firaun, waktu Musa dan Harun menghadap Firaun, izinkan kami pergi beribadah di padang gurun. 3 hari 3 malam perjalanan jauhnya. Oh, jangan jauh-jauh. Yang boleh pergi laki-laki saja, wanita dan anak-anak tinggal. Apa maksudnya? Masih ada tali yang dipegang. Jangan jauh-jauh, masih bisa dipegang. Firaun gambaran iblis, saudara. Iblis tidak akan lepaskan kita. Karena itu saudara, kalau kita bertobat, bertobat benar. Jangan disisakan. Oh, yang ini sudah bertobat, yang ini tidak apa-apa sedikit. Masalah, saudara. Nah, baik saudara. Sekarang saya mau ajak saudara lihat Yohanes 10 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10. Coba simak. Kalau iblis kita kasih kesempatan, kalau iblis kita kasih tempat, kalau iblis kita kasih ruang untuk menaruh sesuatu, topon, saudaraku, untuk melakukan sesuatu di dalam diri kita, untuk tinggal di dalam diri kita, saudara, ini lihat baik-baik ya, apa yang iblis akan kerjakan. Saudara, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk 1, mencuri, 2, membunuh, 3, membinasakan. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, kalau kita kasih kesempatan kepada iblis, kita tidak sadar dan mawas diri, saudara, ingat baik-baik, setan akan gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ingat, dia itu pencuri. Pencuri datang untuk mencuri 1, 2, membunuh, 3, membinasakan. Jadi saudara, kalau kita tidak mawas diri, hati-hati. Saudara, kita mau lihat apa sih yang dicuri. Apa sih yang dicuri kalau kita kasih dia kesempatan? Kalau kita kasih dia ruang, kalau kita kasih dia peluang, apa yang mau dicuri? Saudara, mari kita lihat Matius 13 ayat 19. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Sampai di situ.
Saudara, yang pertama dicuri, kalau di sini dipakai bahasa dirampas. Saudara, yang pertama dirampas, saudara, oleh iblis. Kalau kita kasih kesempatan, kita kasih peluang, saudara, yang pertama dirampas, yang pertama dicuri, saudara, adalah benih firman. Makanya nggak boleh main-main kalau dengar firman. Dengar firman sambil main HP. Dengar firman sambil bercanda. Dengar firman sambil makan. Nih, saya berharap jemaat GPDI Ebenezer masih tertib melakukan ibadah. Jangan seenaknya sendiri. Tolong perhatikan. Ya, saya sampaikan ini. Kesempatan tidak dipantau Bapak Gembala, Ibu Gembala. Jadi mulai ibadahnya seenaknya sendiri. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Saudara, tadi dikatakan kalau kita kasih kesempatan, kalau kita kasih peluang, kalau kita kasih ruang untuk iblis, saudara, hati-hati. Yang pertama dicuri adalah benih firman. Jemaat GPD Ebenezer Kelungkung, saya berharap saudara tetap disiplin. Sekali lagi, sekalipun mungkin belum bisa ibadah secara komunal bersama karena kondisi, saya berharap melalui nonton siaran bukan berarti seenak kita. Saudara, sikap kita diperhatikan Tuhan loh ya. Bukan seenak kita. Tidak ada rasa hormat kita kepada Tuhan. Kita tidak menganggap ini ibadah, tapi kita menganggap ya ini asal-asal. Saya nonton, puji Tuhan, Om, saya masih nonton. Saya mau ingatkan, hati-hati. Saudara, kalau benih firman diambil, apa resikonya? Jangan anggap remeh loh. Saudara, ketika benih firman dirampas, ada rentetannya. Kita diselamatkan oleh iman. Beriman kepada korban Yesus, kasih karunia Allah. Kalau benihnya dirampas, berarti kita nggak punya iman. Itu bahayanya. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Saudara, bukan berarti saudara bisa bebas seenaknya. Maaf, saya tidak tahu. Saudara sibuk bekerja, kecapean, maaf. Kecapean sampai saudara ibadah ini saudara anggap main-main. Betapa berdosanya saudara. Jangan main-main saudara. Saudara lakukan itu, saudara kasih kesempatan kepada iblis. Dan ingat, iblis tidak akan sia-siakan itu kesempatan. Bagus itu ada tata cara di rekaman-rekaman tuh. Masih diputar ya. Tidak boleh seenaknya. Bagus itu, bagus. Bukan berarti itu seenaknya sendiri. Loh. Kita sedang menghadap Tuhan. Hati-hati. Iblis akan rampas benih itu. Benih firman itu dirampas, ini firman Tuhan katakan. Coba lihat ayat atasnya, ayat 14-15. Coba mari kita tengok pasal yang sama. Matius 13 ayat 14-15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.
Bukan Tuhan tidak mau menyembuhkan, saudara. Ratapan juga katakan, Ratapan 2 ayat 14. Nabi-nabimu tidak memberitakan kesalahanmu guna memulihkan. Saudara, firman ini obat. Kalau dimakan baik-baik jadi obat, jadi kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan. Iblis mau menghalangi saudara alami pemulihan. Iblis mau halangi saudara alami kesembuhan. Iblis mau halangi saudara alami proteksi dari Tuhan. Iblis senang saudara diperbudak terus. Saya lanjutkan, saudara. Kalau benih dirampas, dicuri oleh iblis, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berarti imannya nggak ada. Kenapa? Firmannya dicuri. Saudara jangan salah ya. Lukas katakan, Lukas 18. Mari coba kita tengok Lukas 18. Lukas pasal 18. Coba mari tengok baik-baik ini firman. Coba lihat Lukas 18. Ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tidak, jawabnya Tuhan tidak akan ulur-ulur waktu. Nah, tapi kenapa ada anak Tuhan yang gak ditolong-tolong sampai sekarang? Coba lihat ayat 8. Aku, Yesus berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Masalahnya, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau dia datang, ada ndak iman di bumi? Masalah itu. Kenapa? Benih firman dirampas iblis. Saudara, yang dihancurkan iman kita, imannya dihancurkan. Sebab oleh iman itu kita percaya kepada korban Yesus. Kalau imannya hilang, coba camkan baik-baik ya. Jangan beri ruang, kesempatan, peluang untuk iblis. Kalau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Jangan sisakan sedikit-sedikit. Bereskan semua. Tinggalkan semua yang tidak benar. Tidak usah kompromi lagi. Jangan kasih cuma sedikit di pojok. Gak perlu, saudara. Tidak ada lagi tempat untuk iblis. Amin. Tidak ada lagi peluang, kesempatan untuk dia. Tidak ada, saudara. Kita buka hati kita seluas-luasnya untuk Tuhan. Tadi Yesus berkata, aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Baik, yang pertama, jadi jangan remehkan ya, cuma firman yang dicuri. Saudara, jangan ngomong cuma firman. Kenapa? Firman itu jadi iman. Nah, kalau firmannya hilang, tidak jadi iman, saudara. Makanya kami berdoa, saya berdoa, Tuhan, jangan biarkan firman-Mu gugur seperti Samuel. Saudara baca 1 Samuel. Tuhan tidak membiarkan firman itu gugur dari hatinya Samuel. Saudara, ini sangat penting. Kita nggak mau kehilangan berkat materi jasmani. Saudara, saya mau kasih tahu, ada yang lebih penting dari materi.
berkat jasmani. Apa itu? Berkat firman Tuhan. Jangan sampai dicuri. Oleh imanmu, apa yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Ya kan? Tuhan menjadikan dari tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Keadaan yang sudah tidak tertolong, tapi kita punya firman. Firman itu berkarya, saudara. Bukankah firman itu Yesus sendiri? Oke, baik. Yang kedua, saya cuma ambil 3 aja, mungkin ada lebih banyak. Nehemia 8 ayat 11. Hati-hati, yang dicuri apa lagi? Nehemia pasal 8 ayat 11, ayat yang terkenal. Nehemia 8 ayat yang ke-11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, tidak boleh susah, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Terjemahan lain katakan, kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanmu. Jangan bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu perlindunganmu. Apa yang dicuri? Sukacitamu. Kenapa? Kalau engkau kehilangan sukacita, saudara, sama di sini katakan sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Tameng. Jadi sukacita itu menjadi perisai, menjadi tameng. Tetapi kalau sukacitanya diambil, berarti tidak ada lagi perlindungan. Terjemahan lain katakan, kesukaan dari Tuhan itu kekuatanmu. Nah kalau sukacitanya hilang, saudara, tidak ada lagi kekuatan. Saya coba baca kemarin, apa sih manfaatnya sukacita? Saya percaya setiap kita pengen awet muda, bener ya? Makanya perawatan kan, ke salon, mukanya ditarik pakai motor, supaya kencang. Rambutnya yang mulai putih disemir merah, bukan, saudara, semir hitam. Mukanya yang kotor, banyak torpedonya, komedo, saudara, dibersihin, bersihin. Pengen awet muda, saudara, dengar baik-baik. Ternyata sukacita itu adalah obat awet muda. Nah kalau sukacitamu dirampas iblis, dicuri iblis, cepet tua. Tadi sukacita karena Tuhan tadi perlindunganmu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan. Secara medis pun bisa dijelaskan. Saudara, orang yang stres itu seperti meracuni dirinya sendiri. Orang yang kehilangan sukacita, saudara. Dan itu yang iblis mau curi. Kalau kita berikan topon, kalau kita berikan ruang, kalau kita berikan kesempatan, peluang, iblis tidak akan sia-siakan. Satu, dia curi benih firman supaya engkau kehilangan iman. Imanmu makin lama makin loyo. Kenapa? Engkau tidak makan firman. Kenapa? Firmannya dicuri.
Engkau dibikin sibuk supaya tidak ada waktu. Yang kedua, sukacita. Hati-hati, sukacita. Terus apa sih lagi? Ternyata sukacita itu juga supaya kita sehat. Tadi kan hati yang gembira adalah obat. Orang yang bersukacita itu sehat. Sehat, saudara. Makanya saudara coba lihat orang yang sekarang diitukan, saudara, kalau kena COVID jangan terlalu itu. Justru harusnya disupport supaya bersukacita. Kenapa? Sukacita itu seperti obat, menjadi obat. Jadi kesembuhannya lebih cepat. Imunnya kuat. Meningkat imunnya. Kenapa? Hatinya bersukacita. Tapi stres, saudara. Dikucilkan tetangganya dan lain sebagainya. Stres. Imunnya drop. Karena tidak ada sukacita. Dan hari-hari ini itu yang iblis curi. Supaya umat Tuhan kehilangan sukacita. Diganti dengan ketakutan. Takut. Padahal Tuhan ngomong jangan takut. Jangan takut. Ini aku. Jangan takut. Aku Immanuel. Aku bersama dengan engkau. Aku berdiam di dalammu. Haleluya. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Allah diam di dalam kita. Dia bukan cuma menyertai, tapi dia tinggal di dalam kita. Kita harus sadari kebenaran ini. Dia tinggal di dalam kita. Firman Tuhan katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu kebenaran, saudara. Tapi kita sering lupa. Karena apa? Sukacita kita sudah dicuri oleh iblis. Cepat saja yang terakhir. Yang terakhir adalah semangat kita. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat mampu menanggung penderitaannya. Penderitaan, beban, masalahnya. Semangat itu mendorong orang mampu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Tapi kalau semangatnya sudah patah, frustasi, sudah kehilangan semangat, tidak ada lagi semangat di dalam dirinya, patah. Coba lihat di dalam Yosua 2 ayat terakhir nih, Yosua pasal 2. Yosua 2 ayat yang ke-11. Coba lihat. Ini tentang kondisi orang-orang Yeriko. Padahal Yeriko ini kota yang berkubu. Kota yang ada bentengnya dan tembok bentengnya itu sangat kuat. Tetapi saudara, apa yang kita lihat? Coba. Yosua 2 ayat 11. Atau mulai ayat 9. Ini perkataan Rahab. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar. Nah, jadi saudara, apa yang kita dengar mempengaruhi semangat kita. Saudaraku, banyaklah mendengar firman Tuhan supaya timbul iman. Amin. Saudara, supaya iman kita teguh. Jangan biarkan iblis curi. Kalau dengar firman serius,
Terus coba, bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Nah sekarang lihat ayat 11. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Benteng yang tebal dan kuat tidak ada artinya. Kenapa? Orang-orang Yeriko semangatnya sudah jatuh, sudah patah. Makanya saudara, kalau saudara lihat tinju atau apa ya, pokoknya body contact fighting, coba saudara ketika dipertemukan sebelum ronde pertama, dua orang petinju atau dua orang petarung disuruh hadap-hadapan. Saudara, ketika ketemu mereka mata bertemu mata. Nah, itu perang urat syaraf. Kalau di situ semangatnya patah, sudah kalah saudara. Belum tarung sudah, waduh. Makanya ketika lihat sorot matanya sudah mulai, wah ini sudah, semangatnya sudah patah saudara. Nanti baru kena pukul sedikit, duk. Padahal sebetulnya dia mampu menghadapi itu. Yeriko itu temboknya sangat tebal saudara. Tapi ingat, semangat mereka sudah jatuh. Sebelum tembok Yeriko runtuh, sebelum orang Israel mendekati tembok itu, semangat mereka sudah runtuh. Jadi saudara hati-hati. Oke, saya sampaikan 3 hal. Hati-hati, benih firman dicuri. Kalau engkau memberikan peluang, kesempatan, ruang untuk iblis. Yang kedua, hati-hati, itu berpengaruh kepada imanmu. Imanmu. Yang kedua, sukacitamu. Sukacitamu itu jadi perisaimu. Sukacitamu itu jadi kekuatanmu. Tapi kalau sukacitamu dicuri, sukacitamu itu menjadi kesehatanmu. Sukacitamu itu membuat engkau awet muda. Karena hatimu bersukacita. Itu yang iblis mau curi hari-hari ini. Yang terakhir, semangatmu. Iblis mau buat semangatmu patah. Orang-orang Yeriko sebelum ditaklukkan sudah patah semangatnya. Karena itu saudara, saat pagi hari ini mari kita buka hati kita. Haleluya, untuk Tuhan bekerja. Haleluya, buka hati untuk Roh Allah bekerja. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi lagu Jadikan Aku Indah. Yang kau pandang mulia, seturut karya di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu.
seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia, haleluya, kepadamu Tuhan, dan setia kepadamu Tuhan, dan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang. Kami merendahkan diri, kami mohon ampun Tuhan, karena seringkali kami tidak sadar kami memberikan kesempatan untuk lawan kami si iblis. Masih ada tempat di hati dan pikiran kami, masih ada peluang, masih ada kesempatan yang kami berikan, masih ada ruang di mana iblis dapat menaruh sesuatu, di mana iblis bisa melakukan sesuatu dengan hidup kami, di mana iblis masih bisa tinggal di bagian-bagian tubuh kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, ampuni, supaya setiap kami sungguh-sungguh bertobat, tidak menyisakan sesuatu, tidak menyisakan ruang sedikit untuk kegelapan ada di situ. Tuhan ampuni, Tuhan ubah. Kami tidak mau benih firman-Mu dicuri dari kami, sehingga iman kami mulai lemah Tuhan. Kami kehilangan iman, kami kehilangan sukacita, kami kehilangan semangat. Tuhan Yesus, ampuni kami, ubah kami, baharui kami Tuhan. Meteraikan firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, memberi kami kekuatan untuk kami mawas diri, untuk kami selalu sadar dan berjaga-jaga. Tidak ada kesempatan untuk iblis mencari keuntungan dari kami Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami. Kalau ada yang sudah kehilangan karena dicuri oleh iblis, saat ini pulihkan ya Tuhan, pulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan pulihkan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan. Kalau ada sukacita yang sudah dicuri, sehingga kami tidak punya kekuatan lagi, sehingga sepertinya kami tidak ada perlindungan, perisai, Tuhan pulihkan. Semangat kami yang patah, Tuhan Kau juga pulihkan. Pulihkan Tuhan, supaya kami mampu menanggung beban kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang sudah beribadah serius mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini bukan hanya numpang lewat di dalam hidup kami. Kami mau firman ini termeterai, menjadi rema, menjadi iman. Tuhan jadikan kami kaya kebenaran-Mu, bukan untuk berteori,
tetapi biarlah itu menjadi perilaku kami, itu menjadi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati yang membuka hati, berkati yang haus lapar. Tuhan, kalau ada yang sakit sembuhkan, susah hiburkan, pulihkan kalau ada yang terpuruk Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Terima kasih Bapa. Makasih, lindungi setiap pribadi, lindungi rumah tangga, lindungi usaha pekerjaan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam segala hal. Pulihkan bangsa negara kami Indonesia. Perbanyak orang-orang yang disembuhkan Tuhan Yesus dari COVID-19 Tuhan. Kau juga tolong supaya semakin sedikit orang yang terpapar. Kami mohon, mari Tuhan, supaya kami boleh kembali bebas beribadah, memuji menyembah Engkau. Tuhan, bergandeng tangan bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Kasih Tuhan, berkati pemerintah, tolong pemerintah negara kami. Biarlah hikmat, marifat, kemampuan dari Tuhan menyertai. Kasih Tuhan, makasih. Para medis Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan mampukan. Kasih kami bersyukur. Kami serahkan semua, berkati semua yang sudah beribadah, yang melayani Tuhan berkati. Kami akhiri ibadah ini di dalam ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.